Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV program Bebas Hutang. Kembali hadir di hadapan Anda di kesempatan kali ini 6 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 4 November 2019. Nah, selama 1 jam ke depan, sahabat muslim, Anda seperti biasa yang ingin bergabung, ingin berkonsultasi ataupun ingin sharing, ingin mendapatkan alternatif jalan keluar untuk Anda terbebas dari hutang, silahkan bergabung bersama kami. Anda bisa menghubungi nomor interaktif yang muncul di layar kaca Anda. Anda nanti silahkan bisa mengirimkan SMS ataupun berinteraksi langsung dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Silahkan, kami menantikan hal tersebut, sahabat muslim. Bagi Anda pendengar radio Arisalah FM 95,7, Santun Menyapa Ilmiah Berbicara untuk warga Deli Serdang dan sekitarnya, silahkan juga bergabung. Karena selama 1 jam ke depan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Anda yang ingin segera mendapatkan pencerahan dari masalah yang mungkin Anda hadapi saat ini, silahkan. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di program Bebas Hutang di kesempatan kali ini. Dan sahabat muslim ya, kami juga ingatkan Anda bisa menyaksikan program kami lewat satelit Palapa 7272 horizontal atau melalui TV berlangganan My Republic Channel 285, serta dengan mudah bisa mengakses program kami lewat handphone Android Anda. Tentunya caranya Anda silahkan install terlebih dahulu aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Nah, di kesempatan kali ini sahabat muslim, kalau biasanya saya ditemani oleh 2 narasumber tetap, kemudian ada narasumber tamu, tapi di kesempatan kali ini kita mau lebih khusus nih, lebih dekat dengan sahabat keluarga muslim, kita berdua dengan narasumber tentunya sahabat muslim, narasumber tetap kita yaitu pegiat anti riba, ada Bapak Abu Hamidi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat muslim, Pak Abu, ini menarik ya bahasan kita kali ini. Kalau kita mungkin pernah membaca buku ataupun novel ya dengan judul Sengsara Membawa Nikmat. Nah, ini bentuk perjuangan gitu ya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, tentunya dengan cara harus melewati fase-fase yang bisa dikatakan sengsara dulu nih. Tapi tema kita hari ini kebalikannya ya, nikmat membawa sengsara. Kok bisa kira-kira sahabat muslim ya? Nah, otomatis ini pasti sudah ketebak lah, pasti faktornya karena hutang dan riba. Gitu kira-kira ya. Nah, kira-kira Pak Abu mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita di kesempatan kali ini. Ya, nikmat membawa sengsara. Kan kalau kita pinjam uang ataupun hutang, itu kan kita mendapatkan uang yang bisa kita gunakan untuk apa saja. Bisa untuk beli mobil, bisa untuk beli rumah, beli handphone baru, bahkan bisa untuk modal kerja, bisa juga untuk bayar sekolah anak dan lain segala macam. Itu kan semua kenikmatan. Tapi kenikmatan itu akhirnya karena dia mengandung riba, maka akan membawa sengsara. Sengsaranya dunia dan akhirat lagi. Dunia dan akhirat. Itu. Jadi maka judul tema kali ini kita mau ambil kebalikan daripada film maupun novel yang selama ini kita baca, agar masyarakat tahu, sahabat muslim tahu, bahwasanya hutang itu atau riba itu akan membawa sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Baik, jadi awalnya aja mungkin kesannya itu nikmat ya, karena kita istilahnya dihadapkan pada materi yang sudah berhasil kita pinjamkan ataupun kita kredit gitu ya, tapi pada akhirnya dalam kehidupan kita akan terus nanti itu berdatangan apa saja yang membuat hidup kita akhirnya sengsara. Dan tentunya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Anda mungkin punya cerita yang ingin dibagikan sahabat muslim kepada kita semua, kepada sahabat keluarga muslim yang tentunya nanti menginspirasi bahwa sahabat keluarga muslim ternyata ini loh dampak dari hutang, ini loh dampak dari segala sesuatu yang kita dapatkan dari riba. Nah, silakan bergabung bersama kami di nomor interaktif serta juga nomor SMS. Nanti juga mungkin Anda punya masalah yang ingin dibantu cara penyelesaian, misalnya masalah hutang, masalah lain-lainnya, silahkan sahabat muslim. Selama 1 jam ke depan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, Pak Abu, kita selalu berkali-kali nih ya cerita tentang soal hutang, kemudian juga apa yang kita dapatkan dengan hutang tersebut otomatis kan sebenarnya memenuhi hasrat kita, terutama nikmat memanfaatkan fasilitas, misalnya itu kebutuhan uang ataupun fasilitas lainnya yang menunjang penampilan, entah itu gadget dan lain-lainnya. Tentunya nikmat ini semua orang
pasti ingin mendapatkannya. Nah, kita juga berkali-kali bahas sebenarnya ada yang selalu diingatkan bahwa harus utamakan dulu kebutuhan daripada keinginan. Tapi kondisinya sekarang kan masalah keadaan, lingkungan, kemudian juga perkembangan zaman menuntut orang juga ingin lebih praktis, otomatis kadang-kadang untuk mendapatkan kepraktisan tersebut kan butuh modal, butuh biaya. Bapak Abu kira-kira ada tidak misalnya tanggapan atau apa yang bisa Bapak sampaikan, Pak? Iya, nikmat. Memang hutang itu banyak kita bilang, kalau pihak si abang bilang, kan dulu kita udah bantu bapak misalnya, udah menerima kenikmatan lah. Soalnya dengan kita dapat pinjaman uang ataupun modal itu, kadang bisa juga untuk pergi ke luar negeri, bisa juga jalan-jalan ke keliling Indonesia, misalnya kemudian bisa naik haji atau umroh dan segala macam. Itu memang kan satu kenikmatan, benar. Namun caranya itu yang salah. Kita memperoleh rumah bagus, kemudian kendaraan yang bagus, ya itu manusiawi. Kita semua kan punya impian. Betul. Silahkan, tidak masalah. Namun kalau memang kita sudah sampai kemampuan dan kapasitas kita untuk memiliki rumah yang mewah, punya dana, punya uang cash, membelinya silahkan. Tapi jangan pula kita sebagai manusia harus perhatikan juga, jangan menurutin hawa nafsu. Terkadang kan kita gini, Bang Abror. Saya kepengen kali lah punya iPhone misalnya kan S9 yang mahal itu loh, yang harganya sampai belasan juta. Setelah kita miliki sebenarnya udah nggak ada apa-apanya lagi. Jadi nafsu aja dan bisikan-bisikan setan yang mempengaruhi kita untuk memiliki itu. Jadi apa sih bedanya yang tipe yang mahal itu dengan yang bisa sama-sama telepon, bisa sama-sama SMS misalnya, bisa menggunakan browsing ke segala macam, sama aja sebenarnya. Cuman mungkin kecepatan lah yang membedakan. Sama gengsi lah. Kalau kita udah pakai itu naik lah. Tapi orang kan tahu kita punya handphone, misalnya pengalaman Pak Ali kemarin teman kita, mobilnya Alphard, namun isi minyak 100.000 aja untuk BBM nggak sanggup. Untuk apa kan begitu? Jadi memang belum kapasitas kita. Artinya itu bukan merupakan kebutuhan kita yang memang betul-betul butuh. Namun masih keinginan. Jadi hawa nafsu. Jadi selama ini sebenarnya hawa nafsu kita yang kita perturutkan. Itulah pengalaman yang pernah kami alami. Jadi stop untuk jangan ada kadang bisikan setan, wah beli aja kan. Kalau kamu punya ini kan udah asik. Tetangga pada liatin, teman-teman, wah Pak Abu mobilnya keren begitu. Untuk apa keren tapi kalau masuk api neraka. Nah, itu udah dapat poinnya itu Pak ya. Kira-kira kita nikmat ingin mendapatkan fasilitas seperti tadi, mobil harus mewah, harus Alphard, sementara rupanya untuk mengisi bahan bakarnya aja susah. Nah, dari situ kan akhirnya sengsara juga kita ya Pak ya, mikirnya gimana nih sih caranya mendapatkan bahan bakar mobilnya sendiri, sementara butuhnya tuh harus banyak harus penuh gitu misalnya bahan bakarnya, dan untuk mendapatkan uang itu kan akhirnya melakukan cara yang lain lagi, kita yang jadi kepikiran lagi gitu ya. Pak ya. Jadi silakan jadi Pak. memang gini, kita udah nikmat punya apa begitu. Namun karena faktor cicilan setiap bulan, kenikmatan yang lain itu direbut oleh cicilan, tersedot gitu loh. Dan pikiran kita juga tersedot ke sana, bagaimana cara membayar hutang, hingga yang kita pikirkan utang. Wah, naik mobil pun udah nggak nikmat lagi. Yang tadinya awalnya waktu ingin mendapatkannya, waduh gimana nih caranya harus dapat, begitu udah dapat ternyata udah nggak bisa dinikmati. Nggak nikmati lagi, kasurnya yang empuk, yang tebalnya setebal apapun udah nggak bisa tidur lagi. Karena gelisah selalu di malam hari. Yang berdatangan penyakit malah ya, karena kita mikirin terus. Bener, depresi, ya kan, nggak mau makan akhirnya kena lambung, emah nyaru.
kumat begitu ya. Belum lagi nanti asam urat, kolesterol dan segala macam begitulah. Oke, akhirnya ya kembali lagi nikmat membawa sengsara tadi ya Iya. Pak ya. Baik, Pak, lalu kalau misalnya masalahnya begini, ada kan orang untuk bisa memenuhi penampilannya karena tuntutan pekerjaan. Mm-mm. Misalnya profesinya sebagai marketing ataupun yang sering melakukan relationship dengan orang lain, ya kan? Ini kan butuh penampilan penunjang, Pak. Dari pengalaman saya pernah ada orang teman ya yang profesinya seperti itu, dia bilang gitu kan, bicara sama saya, kalau saya ketemu klien, saya naik motor, kemudian handphone yang saya pegang sederhana aja, kadang-kadang tuh nggak jadi, itu salah satu penyebab faktor nggak jadi goal gitu, karena penampilannya aja nggak meyakinkan. Nah ini kalau dari sisi seperti ini, tanggapan Bapak seperti apa? Saya nggak tahu dapat teori itu dari mana. Itu asumsi kita aja. Yang benarnya kita cuman karena kita kepengen sesuatu ya alasannya seperti ini. Iya kan? Kadang kita gini kan, saya butuh inilah. Ada orang misalnya contoh berobat begitu ya. Wah, pakai ayam hitam. Oh ini apa segala macam. Padahal dianya yang pengen makan ayam hitam, bukan memang itu syarat. Jadi itu kira-kira begitulah. Jadi siapa bilang mesti mobil mentereng atau segala. Yang penting kan sebenarnya profesionalitas kita, kejujuran kita, bagaimana kita menyampaikan. Benar nggak product knowledge kita harus kita kuasai. Ya nggak apa kelebihan daripada apa yang kita jual tersebut atau produk kita. Iya kan? Kalau penampilan sebenarnya kan rapi, bersih, wangi, ya nggak kumal juga begitu penampilan. Nggak mesti kita mesti naik mobil, kemudian baju kita mesti mahal. Rapi kan nggak mesti mahal. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita sanggup beli baju mahal, ya no problem, nggak ada masalah. Kan begitu. Tapi kalau kita masih rapi, bersih, wangi, sopan, santun, jujur, iya kan? Terus menguasai produk, tidak berbohong, kan itu pasti udah ini. Kemudian rajin menyampaikan, ketemu customer dan segala macam. Bagus pun pakaian kita, bagus pun mobil kita, kalau kita kerjanya cuma di rumah aja, bagaimana kita bisa mendapatkan sales, kan begitu. Jadi bukan itu penentuannya. Ya, mungkin ini sugesti yang kita ciptakan sendiri ya Pak ya. Yang sebenarnya standar yang kita ciptakan sendiri, akhirnya karena kita nggak mampu ya, akhirnya ya hutang lagi gitu ya. Baik sahabat muslim, ini ada sudah SMS yang sudah masuk, kita akan bacakan tentunya, tapi setelah jeda Pak. Nanti setelah jeda kita akan kembali lagi tetap di program Bebas Hutang.